Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu yang paling mengenal mantan. Peluangmu yang terbesar untuk kembali bersamanya. Manfaatkan itu atau lupakan dia. Ya. Sebelum kita ke tema, saya mau menyapa dulu ya seluruhnya adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya. Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua ya. Kemudian juga adik-adikku yang ada di luar negeri ya. Di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Thailand, di Malaysia, di Timor Leste, di Brunei, kemudian di Qatar, di Dubai, di Doha, di Jeddah dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu ya dan terus bersemangat bekerja, berdoa kepada Allah. Semoga apapun yang Anda cita-citakan bisa berhasil dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ya, kita dan mantan itu tahu sama tahu, paham sama paham, kenal sama kenal. Dibandingkan orang ketiga, misal yang bersama mantan hari ini, ya, pengetahuan kita itu jauh lebih banyak dari dia. Ya, kan bisa jadi kan dia baru jalan dengan orang ketiga itu 2 bulan, 3 bulan. Sementara kita sudah bertahun-tahun, sudah menikah jadi suami istri selama 15 tahun, 10 tahun. Artinya apa? Referensinya paling lengkap. Karakter, sifat, kebiasaan, kemudian cita-cita, mimpi, keinginan, materi atau tidak, itu kita yang paling paham tentang profil yang bersangkutan. Pengetahuan, ilmu itu ilmu mahal tuh. Ya, bertahun-tahun kita mempelajarinya, bukan tanpa biaya kan? Suami istri ya suami setiap bulan menyerahkan nafkah, ya, kemudian kita bisa belajar mengenal dia juga dengan berbagai pengorbanan, harus bersabar dengan sifat, karakter, temperamen dia ya. Itu pengetahuan seharusnya bisa kita gunakan untuk membuat yang bersangkutan kembali kepada kita. Kenapa kita ini butuh bantuan orang lain? Contoh, mobil mogok karena jarang digunakan. Ya, kita butuh bantuan dari teknisi atau montir karena kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmunya tentang bagaimana memperbaiki mobil yang mogok. Paling mentok pengetahuan kita kalau mobil mogok ya disuruh, didorong ya. Kita butuh bantuan orang lain ya. Misal menggunakan Windows tuh tambah tahun ya kan tambah canggih, butuh bantuan dari orang yang sudah paham. Misal ketika laptop kita rusak atau trouble, kita butuh bantuan dari ahlinya laptop karena kita tidak punya pengetahuan di situ. Nah, kenapa mereka bisa membantu kita, para teknisi itu? Karena mereka belajar dan berlatih. Ya, ketemu masalah begini, oh begini treatmentnya.
Ketemu masalah seperti itu, oh begitu treatmentnya. Belajar, berlatih, dan punya banyak pengalaman. Dan itu semua kita miliki dalam menyikapi mantan. Ya, kita justru lebih banyak berkonsultasi dan bertanya kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal siapa mantan kita. Ya, padahal ilmu kita itu kalau dipakai kuliah sudah doktornya 3 kali. Coba deh misal ya, bersama-sama dengan mantan itu 20 tahun. Kuliah S1 aja 4-5 tahun. Ditambah lagi kuliah S2 2 tahun. Taruhlah kuliah S3-nya 3-4 tahun, 11 tahun. Ya, jadi S3-nya itu sudah 3 kali, doktornya sudah 3 itu. Itulah ilmu kita dengan mantan, pengetahuan kita dengan mantan. Sehingga seharusnya kitalah yang paling tahu, paling paham. Kenapa sih sampai mantan ini mengkhianati kita? Kenapa sampai mantan itu melirik kepada orang ketiga? Ya, kenapa mantan bisa berpaling? Kenapa mantan bisa tergoda dan seterusnya? Yang paling paham siapa? Tentu diri kita sendiri. Sayangnya, pengetahuan itu tadi tidak kita olah untuk bisa mengembalikan yang bersangkutan kepada kita. Ada mantan yang berkhianat karena faktor kita sudah mulai tua, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak tampan lagi seperti dulu. Dia pengen punya pendamping hidup yang lebih bugar, lebih sehat, lebih tampan, lebih muda, dan seterusnya. Jadi, kalau masalah muda kan memang tidak bisa kita lawan ya. Kalau kita sudah menang tua, kita tidak bisa balik muda lagi. Tetapi kan kita bisa tahu, oh profil orang ketiga yang bersama mantan sekarang, itu profilnya seperti ini. Ya, kalau masalah cantik, itu seperti membalikkan telapak tangan, ya tidak. Kalau cuman persoalannya cantik, pergi ke salon, ya 3-4 jam, orang balik ke rumah, foto pasang di Instagram, sudah cantik tuh dia. Ya, yang penting bagaimana mempertahankan agar selalu cantik terus. Banyak ya suami-suami itu yang mengeluh ke saya. Dulu katanya istrinya itu cantik, resik, langsing, ya, ketika masih pengantin baru. Pokoknya itu profilnya betul-betul wanita yang memenuhi segalanya untuk dicintai. Tapi seiring perjalanan waktu ya, menikah 3 tahun, mulai punya anak, badannya mulai melebar. Ya, padahal dulu langsing. Persoalan badan melebar ini kan kalau semua orang yang selesai menjalani persalinan, asal dia mau olahraga lagi, kan banyak yang bisa kembali langsing. Yang jadi persoalan sekarang itu kan ada kemauan atau tidak. Ya, dulu dia bilang mantannya itu resik, orangnya bersih, di rumah itu selalu wangi, cantik. Pokoknya balik kantor capek, itu rasanya segar, disambut oleh istri yang cantik, yang segar, yang wangi. Jalan 5 tahun menikah, jarang mandi, ya. Kemudian kalau dulu bau parfum, sekarang oleh suaminya dikasih uang, nih beli parfum, ya. Tapi tidak tahu parfumnya tidak ada, mungkin duitnya dipakai untuk ikut arisan di sana sini ya. Kan ibu-ibu hobinya ikut arisan ya.
Nah, sementara kalau suami pulang dari kantor, yang dicium bukan aroma parfum, tapi aroma berambang, ya, bawang, habis masak ndak mandi, kalau ndak bau balsem, ya, bau minyak, angin, dan seterusnya tadi, ya. Nah, itulah yang kemudian membuat suaminya mulai berpaling, sementara dia tidak mau introspeksi diri, ya. Kalau dia mau introspeksi diri, oh, suami mulai melirik ke sana kemari, apalagi ini zaman media sosial, teman Facebooknya cantik-cantik, follower Instagramnya cantik-cantik, ya. Maka seharusnya agar dia tetap menjadi istri yang paling dicintai, dia harus bisa melampaui apapun yang bisa membuat mata sang suami tergoda, ya. Nah, jadi kalau persoalannya cantik, saya pikir itu persoalan yang mudah. Kalau persoalannya overweight, ya, kelebihan berat badan, nah ini agak susah sedikit karena butuh waktu, kan, butuh diet, butuh fitness, butuh olahraga, butuh proses. Tapi saya pikir, ya, ketika sudah mulai berproses, itu tentu pasangan akan menghargai. Begitu, ya. Nah, yang terberat memang kalau mantan ini berpaling karena faktor harta. Misal orang ketiga itu lebih kaya, nah itu memang berat, karena ini prosesnya untuk bisa sama kayanya dengan orang ketiga. Kalau masalah cantik tadi kan seperti membalik telapak tangan, tinggal pergi ke salon, Anda pergi ke tempat atau ke toko yang menjual alat-alat kosmetik, bereslah sudah. Tapi kalau masalah problem harta ini, ya mungkin seperti membalik mesin cuci, ya, berat begitu, ya, karena untuk bisa kaya tentu butuh proses, butuh kesabaran, butuh kerja keras, butuh modal, dan segalanya. Tapi yakinlah, sejauh Anda mau berusaha, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Anda yang paling tahu kenapa mantan berpaling dan kenapa belum kunjung melirik kembali kepada kita. Ya, pengetahuan itu harus Anda manfaatkan untuk membuat dia kembali. Kalau kemudian kita tidak introspeksi diri dan tidak berusaha memperbaiki diri, ya dia tidak akan pernah kembali, dan lupakan saja. Kalau pengen dia kembali, maka sebab yang menyebabkan dia pergi tadi, itulah yang harus kita perbaiki dari diri kita, ya. Dan juga, ya, jangan hanya memperbaiki masalah cantiknya, masalah gantengnya, masalah body yang atletis, masalah hartanya saja, tetapi juga memperbaiki akhlak kita, memperbaiki amal ibadah kita, agar kembalinya mantan itu menjadi kekuatan yang terbaik, kembalinya mantan itu sesuatu yang permanen, bukan balik untuk pergi lagi, tetapi kembali betah selamanya bersama Anda, ya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hidup yang baik, kuncinya adalah amal saleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.